Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunro Project. Teman-teman udah lihat kan di awal tadi gue menampilkan sedikit cuplikan dari perilisan atau launching motor terbaru dari pabrikan Kawasaki. Jadi pada tanggal 17 November 2023, Kawasaki Motor Indonesia resmi merilis dua motor andalan listriknya, teman-teman. Jadi motor listrik yang dirilis, yang satu ada Ninja Iwan dan yang satu lagi ada Z Iwan. Iwannya ini bukan nama orang ya, teman-teman, tapi E1. Hehehe. Jadi untuk video kali ini gue akan ngebahas yang Kawasaki Z Iwan-nya dulu. Akhirnya ya teman-teman, Kawasaki Z250 masuk Indonesia lagi, tapi jadi versi elektrik ya. Dan untuk desainnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Jadi desain yang dipakai di Z Iwan ini merupakan generasi kedua. Kalau yang generasi pertama kan yang ada di Indonesia teman-teman, yang fairing sampingnya itu full sampai bawah. Nah, kalau yang generasi kedua itu cuma di bagian atas aja, cuman ada shroud aja teman-teman, nggak sampai fairing ke bawah gitu teman-teman. Biasanya kalau kita melihat motor 250cc, apalagi yang naked ya teman-teman, di bagian mesinnya itu kan berisi banget ya, padat, kokoh gitu loh. Tapi kalau kita lihat ke Kawasaki Z Iwan-nya ini kelihatan kopong teman-teman, karena kan emang nggak pakai mesin seperti motor bensin ya. So kalau kita lihat dari sisi tampilannya ya kurang di bagian itu aja sih, karena mesinnya kelihatan kopong, malah kelihatan kayak somplak dipapras gitu teman-teman. Dari segi power yang bisa dihasilkan dari motor listrik Kawasaki Z Iwan ini sebesar 12 HP pada putaran mesin dari 2600 sampai 4000 rpm teman-teman. Tapi namanya motor listrik ya, jadi wajar aja kalau torsinya itu gede banget, malah lebih besar dari Kawasaki ZX4RR teman-teman. Jadi untuk torsi maksimumnya si Kawasaki Z Iwan ini di angka 40 Nm pada putaran mesin 1600 rpm. Wah, 1600 rpm 40 Nm teman-teman, kan torsinya gila banget. Tapi itu merupakan hal wajar di motor listrik ya teman-teman, jadi nggak usah heran. Nah, terus untuk sistem pendinginnya, Kawasaki Z Iwan ini menggunakan pendingin udara dan memiliki dua mode riding, ada mode road dan ada mode eco. Untuk kecepatan maksimumnya ya teman-teman, top speednya dari mode road itu di angka 85 kpj. Terus kalau yang mode eco, kecepatannya itu maksimal di 62 kpj. Dan motor ini juga memiliki fitur e-boost. Jadi kalau e-boostnya keadaan on, terus pakai mode road ya teman-teman, itu kecepatan maksimumnya bisa mencapai 101 km. Dan kalau yang pakai mode eco plus e-boost, kecepatan maksimumnya 72 km. Untuk baterainya pakai lithium ion baterai pack, ada dua nih teman-teman, dan desainnya itu langsing ya teman-teman, nggak gede kayak apa, biasanya kan kotak gede gitu loh, kayak hampir kubus gitu loh teman-teman. Untuk voltasenya tuh 50,4 volt dan kapasitas baterainya 30 Ah. Jadi total 60 Ah ya teman-teman, kan ada dua baterai. Untuk berat baterainya sendiri itu 11,5 kg. Jadi dengan dua baterai yang terpasang itu beratnya 23 kg ya. Nah, untuk pengisiannya per baterainya dari 0 sampai 100% itu lamanya 3,4 jam teman-teman, 3,7 jam. Kalau off board itu bisa sampai 7,4 jam. Jadi lama banget ya. Untuk metode pengecasannya ada 3 teman-teman, bisa langsung baterainya dicas, terus bisa pakai dock charge, dan bisa off board. Kondisi baterainya masih nempel di motor, nah itu bisa dicas juga langsung teman-teman. Jadi ada 3 mode ya untuk mengecasnya. Awalnya gua sendiri pun bingung, ini motor listrik buat apa pakai tangki, kan nggak pakai bensin. Ternyata buat naruh baterai teman-teman, jadi baterainya dua-duanya dimasukin ke tangki itu. Nah, di atas tempat baterainya itu ada bagasi, bagasinya sebesar 5 liter doang, jadi dikit banget ya, kecil banget teman-teman. Nah, untuk fitur lain yang ada di Kawasaki Z Iwan ini, untuk speedometernya sudah digital dan dapat terkoneksi ke smartphone melalui aplikasi Radiology.
Dan terdapat juga fitur atau mode ya, sebenarnya mode sih teman-teman. Ini ada mode walk. Jadi mode walk itu berguna pada saat kita di parkiran. Jadi untuk mode walk itu pada kecepatan jalan maju ya, itu sampai 5 kpj. Dan kalau pas jalan mundur itu 3 kpj teman-teman. Jadi maju mundur tuh bisa digas. Nah, ini terbantu banget kalau pada saat kalian mau parkir maju mundur ya. Jadi nggak perlu dorong-dorong ke depan atau tarik-tarik ke belakang motornya. Terus untuk sistem pencahayaannya sudah full LED ya teman-teman. Nah, tadi kan untuk speknya udah nih, terus fitur juga udah. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki ya teman-teman. Untuk rangkanya di sini mengadopsi rangka yang digunakan oleh H2 teman-teman. Jadi maksudnya modelnya ya, bukan rangka H2 dipakai di ZI-ONE ini, tapi modelnya sama-sama pakai high tensile steel, jadi pakai rangka tralis teman-teman. Untuk suspensi depan menggunakan suspensi teleskopik yang berdiameter 41 mm, dan untuk suspensi belakang menggunakan suspensi monoshock, dan itu bisa di adjustable teman-teman untuk spring preloadnya. Sementara di bagian pengereman, untuk bagian depan dan belakang sudah pakai cakram, dan di kedua rodanya pakai kaliper dual piston teman-teman. Untuk velgnya berukuran 17 inci dan dibalut dengan roda depan berukuran 100/80 dan roda belakang 130/70. Terakhir untuk harganya ya teman-teman, dari Kawasaki ZI-ONE ini dibanderol 146.900.000. Harganya lebih mahal kalau dibandingkan dengan Kawasaki ZX25R yang di angka 130 jutaan teman-teman. Dan ini masih planning ya harganya, jadi belum pasti teman-teman, bisa naik bisa turun, dan itu harga on the road Jakarta. Nggak tahu kalau di luar Jakarta teman-teman. So, menurut kalian bagaimana dengan Kawasaki ZI-ONE ini? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.